nama saya Cheryl Anastasia, saya dari angkatan 2019, saya baru lulus tahun lalu. Saya mau berterima kasih kepada Bu Maria dan teman-teman yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat sharing firman, sharing renungan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Tuhan terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan selama satu hari ini bagi kami. Tuhan terima kasih Kau sudah melindungi kami Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Bapak biarlah firman yang kami dengar dapat menjadi berkat dan remah bagi kehidupan kami. Tuhan biarlah firman itu dapat berbuah dengan lebat sehingga bukan hanya kami Tuhan dapat merasakan buah itu, tapi juga orang-orang di sekeliling kami, baik melalui perbuatan dan sikap kami ataupun dari kami yang akan menceritakan Tuhan, yang akan memperdengarkan kembali Tuhan firman ini kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk renungan malam hari ini saya punya satu judul, yaitu pilihan kita dalam menaruh percaya kepada Kristus. Apakah kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Kristus di tempat yang benar, atau kita mau menaruh percaya kita di tempat yang salah? Saya mengambil ayat dari Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Teman-teman, kita sebagai remaja, di masa remaja ini apalagi, kita seringkali sulit banget untuk taruh rasa percaya kita ke Tuhan secara keseluruhan. Secara keseluruhan jiwa dan raga kita, itu susah banget. Yang paling sering kita lakukan itu, yang salah sebenarnya dan menimbulkan kesulitan ini adalah kita sering menganggap apa yang kita pikirkan itu sebagai apa yang dikehendaki Tuhan. Gini, contohnya waktu teman-teman lagi berdoa menghadapi sesuatu yang sulit, sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita melakukan hal ini, tapi yang kita nggak mau ngelakuin hal ini. Ngapain ngelakuin hal ini? Tapi waktu berdoa, Tuhan terus bilang, ayo lakukan. Sementara kita terus ngedinai terus, kita nolak terus. Enggak Tuhan, aku nggak melakukan, nggak ada cara lain. Kita mempertanyakan Tuhan terus. Akhirnya sampai tiba-tiba waktu kita berdoa, muncullah satu pemikiran yang setuju sama kita, yang kayak oke, nggak usah dilakuin, bisa nanti aja, misalnya. Dan akhirnya kita bersetuju sama hal yang muncul itu, kayak oke. Dan kita nganggap Tuhan yang bersetuju sama hal itu. Dan kalau saya sendiri yang saya alami, saya juga pernah langsung kayak begitu, langsung bersetuju sama hal yang pertama kali datang di benak saya, padahal itu bukan Tuhan. Dan saya menganggap itu Tuhan yang bersetuju sama saya, padahal enggak. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan masih kasih saya kesempatan lagi untuk perbaiki itu, dan saya taat sama Tuhan. Nah, itu sebenarnya hal yang menjadi celah, dimana itu juga bisa merusak hubungan kita sama Tuhan, karena kita jadi tidak taat sama apa yang Tuhan mau. Dan itu juga salah satu bukti kalau daging kita masih lebih tinggi, kita masih terus berdiri di atas daging kita, bukan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, gimana caranya kita sebagai remaja Kristen dapat benar-benar mengetahui apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Sebenarnya caranya itu gampang, tapi banyak dari kita sebenarnya, termasuk saya juga, kadang males buat ngelakuinnya. Karena sebenarnya kita harus mengenali siapa Tuhan kita. Kita harus kenal, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kak, aku udah tahu kok Tuhanku Tuhan Yesus. Aku kenal kok siapa Tuhanku Tuhan Yesus. Kenal di sini bukan hanya sebatas kayak oke, aku tahu Tuhanku siapa. Tapi gimana caranya kita bisa membuat suatu hubungan dengan Tuhan kita? Kita punya hubungan yang benar, kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan kita. Sehingga waktu kita diperhadapkan lagi sama pilihan ini, sama pilihan dimana kita harus ikuti kehendak Tuhan atau kehendak kita, kita bisa benar-benar tahu mana yang Tuhan inginkan sebenarnya. Apakah kita harus atau tidak, apakah harus kita lakukan atau tidak. Itu tergantung sama suara yang kita dengar, sama apa yang muncul pertama kali di benak kita. Karena dalam mendengar suara Tuhan sendiri, itu biasanya nggak langsung secara ada suara yang terdengar, tapi kadang juga ada satu perasaan kayak bilang, oh iya harus begini. Dan cara membedakannya,
cara paling pertama kita harus punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Kita harus punya relasi yang benar-benar kuat sama Tuhan. Itu baru namanya kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Kalau misalnya kita cuma sekedar kenal, oh iya Tuhanku Tuhan Yesus, itu kamu gak kenal. Kamu cuma sekedar tahu. Itu gak kenal. Karena dalam hubungan selalu ada timbal baliknya. Sama yang di Mazmur bilang, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Karena waktu kita benar-benar mau percaya sama Tuhan dan kita mau benar-benar menyerahkan semuanya sama Tuhan, kita juga benar-benar bisa mendengar Dia lebih jelas lagi dan kita juga benar-benar tahu lebih jelas lagi apa yang Dia mau. Tapi, kayak yang saya bilang tadi, adalah hubungan timbal balik. Walaupun perumpamaannya nih ya, walaupun Tuhan akan meninggalkan 99 dombanya untuk satu domba yang hilang, tapi kalau domba itu kita ini gak benar-benar mau menyerahkan diri kita sama Tuhan, kita masih memikirkan keegoisannya kita masih memikirkan dagingnya kita, semuanya itu akan sia-sia. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk kita dapat benar-benar taruh kepercayaan kita sepenuhnya, seluruhnya, seluruh jiwa raga kita kepada Tuhan, kita harus benar-benar mau merendahkan diri kita, datang ke Tuhan dan berserah sama Dia. Kita harus benar-benar datang, kalau bisa dengan hati yang hancur, kita tanya terus sama Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika kita lakukan hal itu dan ketika kita taat, percaya deh rasanya mantap. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar dapat menjadi berkat dan rema Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami dapat lebih lagi Tuhan dekat dengan-Mu, biarlah kami juga dapat lebih lagi Tuhan memiliki hubungan yang kuat lagi dengan-Mu Tuhan, sehingga kami ketika diperhadapkan dengan pilihan yang sulit Tuhan, ketika kami benar-benar harus berserah Tuhan kepadamu, kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Bapa, biarkanlah kami terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang terus membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.